Saking lamanya penyakit ini bikin badan dia kurus. Kayak nenek-nenek bang. Karena dia sempat datang ke rumah saya juga tuh kurus banget ya. Rambutnya tuh rontok. Sampai-sampai suaminya itu tidak mau tidur lagi sama dia. Astagfirullah. Pernah kejadian si Dini ini menyaksikan suaminya ini, mohon maaf itu ya, masturbasi depan istrinya. Karena apa? Aku jijik sama kamu, kurus begitu apa enak ya. Pokoknya intinya dia udah nggak tertarik lagi sama istrinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi yang pastinya dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host yang paling ganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini narasumber kita akan melanjutkan pengalaman mistisnya atau pengalaman selama beliau meruqyah pasien-pasiennya. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalamannya selama meruqyah pasien-pasiennya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47000 683 atau ke 0852 123 456 83. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Torik. Oke. Jadi setelah kemarin kita mendengarkan kisah Bang Torik selama meruqyah pasiennya, banyak dari penonton yang minta dilanjutin lagi nih, dipercepat part 2-nya gitu. Jadi kita langsung aja Bang Torik ya buat ngelanjutin pengalaman Bang Torik ini, karena ini penuh apa ya, kita dapat pelajaran berharga juga. Insya Allah. Gitu. Edukasinya dapat, semuanya dapat nih, bagus juga buat renungan kita sebagai manusia atau orang-orang yang tak luput dari dosa. Gitu, Bang. Oke, bisa langsung dimulai aja kali Bang ya. Siap. Nah, tanpa perlu kisi-kisi, karena di sini nanti bahkan ada korbannya yang katanya meninggal Bang ya. Meninggal Bang. Oke, korban lagi yang diruqyahnya ini ya. Iya, yang ada tangan ini nih. Oke. Bisa langsung aja mungkin Bang? Siap. Siap ya. Oke, tapi sebelumnya saksikan dulu setelah OMG yang satu ini. Ya, silahkan Bang Torik. Jadi lanjutannya setelah yang kemarin saya ceritakan, kisah ini adalah pasien saya yang tinggalnya di Bogor, Jawa Barat. Ini endingnya nggak nyangka sih Bang ya. Karena apa? Jadi suaminya ini video call saya. Nah ketika saya angkat, Assalamualaikum Bang Torik, tolongin dong, ini istri saya kok kakinya sakit terus kalau malam. Ya, oh kenapa emang? Nggak tahu, setiap malam doang. Oh gitu. Ya udah, mana istrinya? Anda ruqyah dari video call Bang. Ya, video call, ruqyah, kita bacain ayat-ayat Allah, kesurupan biasa. Karena meruqyah ini ada beberapa jenis ya Bang. Yang pertama, ada yang dia hanya merinding, ya, ada yang hanya pundaknya merasa berat, perutnya mual. Yang ketiga ada yang muntah. Pusing, muntah. Yang keempat ini surupan. Nah ini yang paling berat nih, yang kesurupan ya kan, karena langsung berhadapan sama jin yang mengganggu dia. Itu yang paling berat. Akhirnya kesurupan tuh Bang.
Siapa kamu? Saya bacain malah ketawa. Nggak mempan, kata dia. Waduh. Siapa kamu? Keluar. Jangan kamu nyakitin manusia dong. Nggak boleh kita zalim sesama makhluk Allah. Siapa itu Allah? Kata dia. Kamu nggak kenal Allah? Enggak. Allah itu la ilaha illallah, yang menciptakan kamu dan aku. Keluar. Nggak mau. Saya mau nyakitin dia. Kakinya saya sakitin, perutnya saya sakitin, biar dia nggak bisa. Apa itu ini? Sholat. Iya, itu kewajiban seorang muslim. Kamu ngapain ganggu-ganggu orang biar nggak bisa sholat? Pergi kan? Ukhruji ya Allah. Pergilah musuh Allah. Nggak mau, saya bacain, Bang. Bacain, kesakitan dia, kepanasan. Panasan, akhirnya dia nyerah tuh. Ternyata dia apa? Saya si merah, kata dia. Kuntilanak merah, Bang. Katanya ya. Katanya kuntilanak merah kan, serem. Lebih ganas kan. Saktinya melebihi kuntilanak putih. Lemah dengan kekuatan Allah. Nggak ada yang kuat ternyata, Bang. Kalau kita yakin, intinya yakin kepada Allah. Akhirnya apa? Kamu keluar ya. Taubat sama Allah. Mau saya bakar lagi. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Teriak dia kepanasan. Karena ayat itu apa? Memperlihatkan neraka. Tempat kamu di situ. Mau kamu? Tempat kamu di situ mau? Nggak mau, takut, kata dia. Masuk Islam biar selamat. Allahu nurus samawati wal ard. Dia lihat cahaya tuh. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Lihat seketika dia tuh cahaya semua di situ. Kamu suka cahaya itu? Dia lihat. Mau punya cahaya seperti di badan kamu? Bersyahadat, masuk Islam. Mau masuk Islam? Masuk Islam, Bang. Singkat cerita, syahadatlah dia. Alhamdulillah, Teteh ini sembuh. Panggilnya Teteh aja ya, nggak usah pakai inisial nama. Teteh ini sembuh, alhamdulillah. Singkat cerita dia aman tuh, Bang. Seminggu doang. Terus dia lihat di depan ada gede lewat berbulu. Dia penasaran nih. Dia bilang sama tetangganya yang depan, Teh, itu kamu ada CCTV ya? Cek CCTV deh. Ada, Bang. Ada tertangkap CCTV di situ. Ya kan? Iya nih, gede banget lewat dong. Set. Akhirnya besokannya dia kumat lagi tuh. Ini dia mengincar kepala sama ke perut. Aneh rukiah lagi. Dia kalau ini ke rumah, Bang. Itu waktu pertama kuntilanak merah via video call. Akhirnya dia pengen sembuh kali ya. Dia nggak mau kumat-kumatan. Akhirnya dia ke rumah saya. Ya di Lebak Bulus. Ke rumah tuh. Kita rukiah. Garang, Bang, kan gede ya. Hitam berbulu. Ngapain kamu? Nggak ada yang bisa ngalahin saya. Sombong, Bang. Ini seperti aneh yang part pertama saya bilang. Jin itu sifatnya sombong. Selalu ngerasa dia yang paling kuat. Kamu ini bocah masih baru lahir kemarin sudah berani-beraninya ganggu saya. Nggak usah kamu ngikut campur. Saya matiin kamu. Sedikit pun saya tidak gentar. Gituin, Bang. Ucapanmu itu palsu. Cuma bohong belaka. Hati kamu saya tahu. Perasaan kamu tuh takut dengan ayat Allah. Coba aja. Nantangin, bacain ngaji, Bang. Panas. Sudahlah, kamu tidak akan menang melawan ayat Allah. Kamu ini siapa? Nggak perlu tahu saya siapa. Saya hanya hamba Allah yang ingin bersujud kepada Allah. Saya serahkan semua jiwa raga saya hanya untuk Allah. Untuk menolong orang-orang yang dizolimi seperti jin. Seperti Anda yang dizolimin kepada manusia. Mendingan kamu tinggal di masjid. Di daerah rumah kamu ada masjid? Ada. Tinggal di situ. Ajak orang-orang sholat. Bukannya untuk nakut-nakutin. Itu gampang, Bang. Alhamdulillah dia langsung disahadatin mau tinggal di masjid.
Mau tuh. Hari ketiga nih. Pulang kan tuh udah sembuh. Nggak lama video call bang. Besokannya nih. Saya bilang lah. Ada apa lagi? Apa lagi nih, makhluk apa lagi nih? Padahal udah saya bentengin. Kesurupan. Marah-marah. Kurang ajar lu. Oh ngomongnya kasar ya. Kita nggak usah tiruin lah ya. Pokoknya binatang dikeluarin semua. Kamu nih bocah ingusan, sudah berani-beraninya ikut campur urusan saya. Dasar kau, bangsat kau, kata dia. Kurang ajar kau. Wah marahnya bener-bener marah. Kamu yang ngerjainnya. Saya tembak gitu karena ngomongnya kayak manusia bang. Cara bicaranya kan ini tadi awal beda jin yang ngomong sama manusia. Ternyata dukun yang masuk ke situ sukmanya bang. Kamu ini udah tua juga. Ngapain sih? Saya ini biar laris. Kamu gak usah ikut campur. Nah ternyata dia dukun di kampung itu, di Bogor ini. Kita gak bisa sebut nama ininya, kotanya. Dia itu dukun yang pengen laris tapi dengan cara yang zolim. Karena teteh ini orang baru di situ bang. Dia cerita dia baru pindah. Baru beberapa hari sudah dikerjai seperti itu. Dan ternyata kuntilanak merah dan genderuwo peliharaan dia. Si dukun ini. Dukun itu. Dia ngaku sendiri. Kamu udah si merah kamu sudah usir, sudah pindahin. Si gede saya kamu pindahin di masjid. Oh berarti bener ya pindah masjid ya. Kan saya jadi tahu dari dia. Masya Allah luar biasa. Sekarang kamu mau lawan saya, udah tobat, kita kembali sama Allah aja udah. Gunain ilmu buat bermanfaat Ki. Bongkok orangnya, kata teteh ini. Setelah dia udah sembuh nih bang, dia cerita, iya tuh kaki pantesan. Istrinya nanyain terus bang, kaki udah sembuh. Lah padahal saya nggak bilang sama dia. Tahu dari mana itu? Oh ternyata ya bang, suaminya dukun. Tapi caranya zolim. Dia pengen, niatnya itu si teteh ini berobat ke dukun itu. Ternyata Lebak Bulus bang. Jauh banget mentalnya ya. Pengennya tuh yang deket kan ya. Karena ya gitu penampilannya juga. Apa ya? Ya kayak dukun kan harusnya ke syariah kan, ke Al-Quran. Akhirnya ya dia perginya nggak ke dia marah. Kiriman kedua gagal, dia marah. Akhirnya dia sendiri yang masuk maki-maki saya. Masya Allah luar biasa. Akhirnya saya suruh tobat. Keras kepala bang, nggak mau dia. Ngancem saya bunuh kamu, keluarga kamu. Nggak takut. Saya punya Allah. Saya minta perlindungan hanya kepada Allah. Keluar. Udah akhirnya itu si teteh nggak kuat, takut karena kan udah kebongkar, ya kan? Akhirnya dengar cerita terakhir kata si teteh ini, itu dia ada anak baru dikerjain lagi bang. Oh. Baru pindah nih, teteh pindah. Okay. Kontrakan di situ kan kontrakan pindah. Nah, tuh ada orang baru. Depan tetangganya kan masih hubungan ya sama teteh nih, yang depan yang ngeliat CCTV. Ternyata katanya itu masih dikerjain juga. Ya Allah, nggak ada tobatnya itu dukun. Astagfirullahaladzim. Singkat cerita, alhamdulillah sekarang teteh ini tidak ada gangguan gaib lagi. Alhamdulillah atas izin Allah. Terus ada lagi nih bang. Ini kejadian sangat sedih sih ya bang. Ada seorang wanita, anggaplah namanya Dini. Si Dini ini nikah, ya. Ternyata selama pernikahan mertuanya tidak setuju, tidak ridho. Karena apa? Dia punya pilihan sendiri. Sedangkan anaknya pengen nikah sama si Dini ini.
Akhirnya apa bang? Rumah tangganya berantakan bang. Ya Allah. Bukan karena apa-apa. Karena awalnya ini bukan seujun, tapi emang dia sendiri yang akhirnya ngaku ya. Dikerjain sama mertuanya sendiri bang. Astagfirullah. Dibikin sakit-sakitan, kurus, batuk, paru-paru. Awalnya gejalanya biasa gitu, kayak sakit kepala, ya suka nyesek. Cuman dia salahnya yang seperti Ane bilang tadi, dia nggak langsung berobat kepada praktisi ruqyah. Itu kesalahannya bang. Jadi Bang Ale kalau punya teman, tetangga, sahabat, kerabat, kalau ada indikasi ini gangguan jin, langsung segera ke praktisi ruqyah. Ya, apalagi kalau udah berobat nggak ada penyakitnya, itu udah positif dari kiriman jin atau dari gangguan jin ya. Harus segera, karena apa? Timbulnya nanti penyakit. Contohnya seperti yang saya ceritakan ini. Akhirnya apa? Paru-paru dia bang. Karena udah lama nggak diobatin, batuk-batuk, terserangnya paru-paru. Berobat tiap hari, saking lamanya penyakit ini bikin badan dia kurus, kayak nenek-nenek bang. Karena dia sempat datang ke rumah saya juga tuh kurus banget ya, rambutnya tuh rontok. Sampai-sampai suaminya itu tidak mau tidur lagi sama dia. Astagfirullah. Pernah kejadian si Dini ini menyaksikan suaminya ini, mohon maaf itu ya, masturbasi depan istrinya. Karena apa? Aku jijik sama kamu, kurus begitu apa enak ya. Pokoknya intinya dia udah nggak tertarik lagi sama istrinya itu. Karena udah terlalu apa ya, kurus kering. Ya Allah, sangat memprihatinkan. Sampai cerita sama saya pun nangis dia. Hampir tiap hari bikin nangis sama suaminya. Bawa cewek, terang-terangan ganti DP. Saking mau nyakitin, udah dia penyakit, disakitin batin juga, gimana perasaannya tuh bang. Ya Allah, alhamdulillah atas izinnya Allah ketemu sama saya, kita ruqyah bang. Bener, muntah banyak tuh, sampai muntahnya darah. Ya Allah, udah parah berarti. Parah. Ya. Itu waktu ruqyah pertama tuh video call, sampai tuh dia, HP dia diletakin. Saya nggak bisa ngelihat keadaan dia dong. Sepertinya sih dia ke kamar mandi tuh, karena kedengeran suara air gitu kan. Wah, mudah-mudahan nggak apa-apa nih. 10 menit dia ambil lagi, darah bang, muntahnya. Ya Allah, sabar ya teh, sabar ya Kak Dini, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Terus video call lagi. Saat video call dia lihat kanan. Kenapa Kak? Bang ada gede bang. Dia nggak bisa masuk karena sebelum saya ruqyah saya pagerin dulu tuh di kamarnya itu. Di mana itu? Berusaha masuk bang, tolong bang, tolongin. Dia punya anak bang, masih kecil anaknya nggak tahu apa-apa, kesian. Tolongin dia masuk. Kemana itu? Ya udah, arahin, kita bacain tuh. Pergi dia katanya. Ya udah, ruqyah lagi ya. Bismillah. Nangis dia. Nangis karena apa? Penderitaan saya gini banget. Dia gini bang, dia mau pulang, dia bingung. Dia udah nggak punya siapa-siapa. Kalau dia minta cerai, beneran dicerai, ini tinggal di mana? Hanya dia tinggal di situ. Oh, ini posisi sangat sulit. Kalau dia untuk, pasti orang kan, netizen pasti bilang, kenapa nggak ditinggalin aja gitu kan, lagi kayak gitu. Oke, sekarang dia mau tinggalin, terus dia tinggal di mana? Kerjaan udah keluar demi lakinya, karena dia tidak boleh kerja lagi. Aduh, miris bang. Akhirnya apa? Saya ruqyah, muntah darah, udah enakan tuh bang, udah mau makan. Saya bilang gini, Kak Dini, ini ruqyah udah selesai. Insya Allah kakak tinggal sembuhin paru-parunya. 6 bulan kan harus minum obat. Jangan sampai putus tuh. 6 bulan putus hari dari ulang. Itu pun kalau berhasil ya, kata dokter gitu. 6 bulan tuh berhasil sembuh bang. Alhamdulillah, kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan mertuanya dibukakan pintunya,
Karena kan mau nggak mau udah harus diterima. Itu udah jadi mantunya, udah sakral. Saya nikahkan, udah Allah yang langsung nyaksikan kan. Suaminya semoga sayang lagi sama Kak Dini. Baru dapat kabar tadi saya, Bang. Dilihat foto terbarunya, alhamdulillah ada gemuk. Tadi abang udah lihat kan, gemuk, udah kembali seger. Terus saya tanya kabarnya, suaminya udah sayang banget sama dia. Alhamdulillah. Ini yang saya bahagia, Bang. Ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa nolong orang, orang itu bahagia, nggak ada terbayarkan duit seberapa besar pun. Bener gak, Bang? Betul. Yang paling bahagia itu ketika kita bisa ngeliat orang bahagia. Masya Allah. Gemuk, sehat, selalu nanyain kabar saya, katanya mas istri saya. Gimana Bang Tori kabarnya? Mau main nggak sempet gitu. Sekarang suaminya udah sayang, mertuanya udah sayang, alhamdulillah. Insya Allah. Dari situ selesailah cerita yang itu. Kemudian ada lagi cerita yang bener-bener bikin saya itu, baru kali ini saya berpikir nggak bisa tidur. Jadi ceritanya ada temennya adik ipar saya, dia ngabarin, Jar, namanya Fajar kan adik ipar saya, Jar, tolong abang lu dong suruh ke rumah emak gua nih. Jadi emaknya dia sakit, Bang. Udah lama, ternyata udah lama sakitnya tuh, 6 bulan. Kalau nggak salah 6 bulan ya, saya dikabarin 6 bulan. Itu kejadiannya sama, Bang. Pas lagi saya datang ke rumahnya, udah kurus, Bang. Mata udah celong. Rambut udah tipis. Emang udah berumur gitu, Maji. Panggilan Maji ya. Karena udah haji, dia Bu Haji. Akhirnya sebelum saya ruqyah itu Maji, saya ngobrol dulu sama anaknya, Bang. Berbincang-bincang dulu di ruang tamu. Diceritakanlah dia, Bang, awal mulanya. Awal mulanya gini katanya, Bang Torik, awalnya ibu saya sehat-sehat aja. Ibu saya ini yang paling aktif, yang namanya ngajakin ibu-ibu pengajian. Oh, rajin banget ya. Iya. Semua ibu-ibu kalau boleh tanya nih, sekarang orang ini masih pada hidup. Semua yang ngajakin ibu saya, Bang Torik. Pengajian yuk, ayo cepet semuanya yuk. Oh, paling rame, paling rajin beliau ini yang menggerakkan. Akhirnya tuh ibu-ibu pada ngaji, rame tuh masjid. Ya, pas sakit udah nggak ada ngaji, Bang. Berarti kan pengaruh ngaji ini, masya Allah, kuat, luar biasa kuat. Saya sedih di situ, ya Allah, orang baik nih. Ya, kenapa dizolimin nih orang baik nih? Terus tiap malam sebelum sakit, di atas tuh selalu ada kayak suara duar. Dia kan tingkat, Bang. Jadi rumahnya dia ini atasnya kos-kosan, dibikin kos-kosan. Yang cerita yang atas, yang tinggal di atas, untungnya nggak kena yang ke atas ya. Ternyata banyak ada ngirimin, Bang. Awalnya nggak jebol. Itu setiap malam, Bang. Yang atas ngelaporin ke yang punya kosan itu kan temennya adik ipar saya. Tiap malam, Bang, ada suara duar. Kalau nggak ada suara aneh lah pokoknya, yang nggak biasa didengar. Dari situ mulai sakit tuh. Setelah 7 hari kemudian sakit, kena juga mungkin kali ya. Sakit, apa namanya, nggak mau makan, batuk. Yang sering batuk, Bang. Batuknya udah sakit di sini kayaknya udah. Dia nggak bisa nahan lagi sampai 6 bulan baru ngabarin saya. Ya Allah. Singkat cerita, setelah anaknya ini cerita awal mula, saya mulailah meruqyah Maji ini ya. Saya masuk ke kamarnya, saya bilang sama Maji, saya nggak nyebut nama saya ya, karena saya izin karena ibunya dia tuh udah ngomong udah gitu, Bang. Kayak udah nggak bisa, kayak kena stroke ya. Tapi bukan stroke, tapi dia nggak mampu bicara saking
nahan sakit, nelen nggak bisa dia bang, muntah terus. Nah, dari cerita anaknya ini, ibunya suka ngelindur. Ini ya, tapi jelas tapi nggak terlalu jelas. Iya, anak kecil siapa ya? Oh. Yang ngejagain merinding. Ya. Itu anak kecil siapa ya? Tong, itu siapa ya? Dari tadi kok main-main di sini, padahal nggak ada. Yang ngejaganya merinding. Siapa sih mak? Kagak ada siapa-siapa. Itu tiap hari bang kejadiannya. Biasanya ya, kalau orang yang dikirimin santet, guna-guna, itu kan yang masuk jin. Jin itu melukai Bagian tubuhnya itu ya. korban itu. Kalau di dalam tubuh kita ada jin, otomatis mata kita bisa ngelihat yang gaib. Gitu ya. Makanya kalau ada yang ngaku bisa ngelihat jin, mata zohirnya ya, itu berarti ada jin di dalam tubuhnya bang. Itu. Akhirnya dia pernah juga bilang di jendela tuh, itu ngapain sih tuh perempuan baju putih ngeliatin gua aja ya. Mak, apaan sih? Yang jaga makin merinding. Ini nih anaknya kali ya. Itu cerita sebelum dia parah banget bang. Pas aneh datang udah nggak bisa ngomong, ngomongnya udah nggak jelas. Ya, ini flashback setelah dia cerita ini sebelum dia parah banget. Di jendela dia tunjuk, ini baju putih siapa ya? Rambutnya berantakan banget ya. Coba tuh suruh pergi dong. Yang jagain merinding. Pada ketakutan. Takut bang, nggak ngelihat. Anak kecilnya juga nggak ngelihat. Dia tunjuk, ini siapa sih ini anak kecilnya? Bocah nih lari-larian. Tutup itu tutup takut. Ada juga katanya datang. Ini sebelum parah nih dia lihat. Ini siapa ya? Bersih bener mukanya. Kayak sorban, kayak Habib gitu kan. Kayak kiai gitu dia. Mana sih? Oh kagak ada siapa-siapa. Ini depan gua. Wah udah ya, kalau orang awam ngomongnya udah ngelindur ini. Ya udah sebentar lagi nih kayaknya. Ngomongnya udah nggak bener nih. Padahal dia ngelihat sebenarnya apa yang nggak orang lain lihat ya. Singkat cerita kan tadi itu cerita sebelum parah ya. Ketika parah saya baru datang. Saya bilang sama Mak Haji nih, saya masuk ke kamar izinnya Haji, mohon izin. Saya mau numpang ngaji. Ya. Boleh nggak? Udah gak bisa ngomong. Dia ini isyarat bagus lah ngaji mah gitu kali ya. Yang ngaji ya ngaji ngeliatin aja. Dalam hati nih nggak ada reaksi apa-apa ya. Mukanya juga bagus kok kan. Orang baik nih insya Allah ya kan. Nah setelah saya ngajiin nggak ada reaksi apa-apa. Saya bilang tuh setelah udah selesai saya ke depan lagi, kan anaknya di depan. Kak nggak ada reaksi apa-apa. Ikhlas aja lah ya. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Nah pulang tuh, Ani pulang tuh bang. Ya kebetulan istri saya juga ikut. Adik ipar saya juga ikut. Pulang bareng lah tuh. Besokannya malam dikabarin, Bang Torik sama anaknya Maji masuk rumah sakit nih. Tadinya mau ngundang Bang Torik, pengen minta ruqyah lagi gitu. Tapi nunggu kabar ya. Soalnya nih lagi di rumah sakit. Oh iya. Akhirnya pas di rumah sakit disuruh dirawat bang. Dirembuk sama anak-anaknya, bawa pulang aja deh. Kita mau berbakti sama orang tua, biar kita yang rawat sampai sembuh gitu. Bakti anak-anaknya tuh bang. Ada salah satu anaknya yang tinggal di Jerman, dia sampai pulang tuh beberapa hari. Pas sakit itu emaknya parah-parahnya. Kebetulan saya juga ada di situ. Pas pulang itu sekitar jam 8. Anak-anaknya udah pada sholat isya, udah pada kelar sholat isya, pada pulang nih. Akhirnya kan persetujuan anak-anaknya, udah Bu Dokter, Pak Dokter, biar dirawat di rumah aja.
Dirawat di rumah, di perjalanan Mak Haji bilang gini bang, Bang Torik, kenapa Bang Torik? Mak, loh ini jelas ngomong Bang Torik. Iya kenapa Bang Torik? Suruh ke rumah. Ngapain? Suruh jadi imam. Wah imam? Kan kita udah pada sholatnya. Tadi kan pada sholat isya udah bareng kita. Sholat apaan? Udah suruh jadi imam. Nah, sampai rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Langsung hubungin aneh bang. Bang Torik, Haji meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada wasiat bang. Wasiat apa? Itu kita anak-anak pada denger nyebut Bang Torik. Kita bingung. Kenal dari mana? Kan aneh gak nyebutin nama bang pas lagi di kamarnya. Iya. Aneh sama anak-anaknya ngobrol di luar jauh, kamarnya kan di sono. Jadi tiba-tiba kok kenal. Ini aneh bang. Sampai sekarang pun aneh masih bertanya-tanya sebenarnya ya. Tiba-tiba dia Bang Torik. Kenapa Bang Torik? Oh kenal gitu kan. Suruh ke rumah. Jelas bang. Ngomong kan dia gak bisa jawab. Gak jelas ngomongnya. Tapi ini kali ini jelas. Suruh ke rumah. Suruh jadi imam. Baru setelah meninggal suruh jadi imam jenazah. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu maksudnya jadi begitu imam. Tahu dia kalau mau meninggal. Tapi ini bang yang bikin aneh ini berkesan bang. Aneh bang yang suruh jadi imam jenazah. Siapa aneh bang? Di keluarga besar orang terpandang. Kontrakan di mana-mana. Istilahnya orang terpandang lah ya. Aneh siapa gitu. Suruh jadi imam jenazah. Anak-anaknya jadi makmumnya semua. Akhirnya semua anak-anaknya mohon. Minta tolong banget sama saya. Besok pagi jam 7 hadir. Untuk jadi imam jenazah. Supaya wasiat ibu saya yang terakhir bisa dipenuhi. Wah saya berusaha bang untuk hadir. Padahal malamnya kan saya lagi ada acara bergadang. Tapi saya harus hadir karena ini wasiat dan amanah dari orang yang sudah tiada. Orang baik kan Maji. Kira besoknya datang saya bang. Datang. Anaknya semuanya peluk saya bang. Kenapa di akhir hidupnya nyebutnya nama ente bang? Gitu. Iya. Iya. Dari mana dia? Itu yang bikin aneh sampai sekarang tuh ya Allah. Kenapa yang pertama dia bisa tahu nama aneh? Nggak ada obrolan sama sekali tentang aneh di mobil perjalanan, di rumah sakit. Tiba-tiba pulang dari rumah sakitnya buat aneh, Bang Torik suruh jadi imam, bingung. Imam jenazah bang. Ya Allah. Luar biasa tuh. Saya di situ merasa ya Allah. Berkesan banget lah ya. Epic banget itu. Anak-anaknya jadi pada, wah Bang Torik siapa ini disebut-sebut. Padahal baru sekali ngerukiah itu kan. Baru sekali doang. Cuma dia mandang saya emang. Pas saya ngajiin dia mandangin. Udah senyum gitu doang. Tiba-tiba saya suruh jadi imamnya bang. Masya Allah. Setelah sholat jenazah saya izin pulang tuh bang. Karena saya ada acara lain. Gak bisa ngikut sampai ke kuburan. Malamnya dimimpiin bang. Oh sama Maji. Maji bang. Ucapin terima kasih. Itu ya Allah cantik banget. Insya Allah. Mukanya bersih. Makasih ya Tong. Udah jalanin wasiat emak. Makasih. Udah hilang. Saya sampaikan kepada anaknya. Insya Allah. Ini berkesan banget tuh. Akhirnya anak-anaknya sudah menerima lah ya. Ikhlas ditinggal oleh Maji ini. Selanjutnya ada pasien aneh ini bang meninggal juga ujung-ujungnya. Dia ini
orang Bandung, pemain voli. Atlet. Atlet, betul. Atlet voli di Bandung. Ini kita kirim Al-Fatihah, mudah-mudahan almarhum Maji dan Kang ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Nah, ceritanya tuh dia main voli, punya ambisi pengen juara terus, Bang. Ini kita bukan membicarakan aibnya, tapi kita lihat ujungnya dia bertobat ya. Akhirnya dia main voli itu supaya dia menang terus, dia pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun, dia pasang susuk, Bang. Susuk itu pengakuan dia sampai 1000-an. Wah, 1000 susuk. Oh itu nggak masuk akal. Saya sempat nggak percaya. Yang bener, Kang. Itulah yang terjadi. Makanya saya seperti ini. Ini dia cerita pas sudah di akhir hidupnya, Bang. Saya tobat, Bang Torik. Tolongin saya. Nangis dia. Jadi gimana awal mulanya? Saya itu bagus niatnya, pengen bahagiain istri saya, pengen nyenengin keluarga saya, biar saya jadi atlet terkenal. Tapi caranya yang salah. Masang susuk di tangan supaya kuat pukulan, masang susuk di kaki supaya larinya kenceng kuat, dan lain sebagainya. Sampai 1000. Wah, Setiap titik dong ada ya. kayaknya sih setiap titik ya 1000. Sempat nggak percaya, tapi itulah pengakuan dari Akang ini, orang Bandung ini. Singkat cerita, dia akhirnya jatuh sakit, menyebabkan dia itu makan nasi nggak masuk, minum muntah lagi. Dia sempat ingat, jangan-jangan gara-gara susuk ini saya jadi sakit-sakitan. Nyarilah dukun yang masak gitu. Ternyata sudah meninggal, Bang. Wassalam. Oke. Dia cerita gitu. Sudah meninggal, dia putus asa. Dia terima aja tuh kenyataan itu, Bang. Selama berapa bulan sampai dia nemu channel sebelah yang saya angkat cerita saya itu. Dia merasakan rukyahnya nyampe kepada badannya dia. Akhirnya dia ngubungin saya tuh, Bang. Ngubungin saya, video call. Padahal kan ini tengah malam, Bang, tapi dia video call terus, ganggu. Sempet saya sedikit emosi karena ini apa sih, maksa banget video call lagi nggak nelfon ya. Ya apa sih, kan kita muka lagi jelek gitu. Angkat, wah badannya kurus, Bang, abis badannya. Udah kayak tengkorak hidup, masya Allah. Saya ngeliatnya, ya Allah, Kak, Bang, kenapa, Bang? Tolongin saya, Bang. Ini saya nggak bisa makan, minum, muntah. Sudah berapa lama? Hampir setahun. Wah, Udah lama dong. Terus kok bisa masih, maksudnya, terus kok masih bisa hidup ya gitu? Pertanyaan Bisa saya, bertahan ya. gitu ya kan? Dibantu dengan infusan, tetap di situ bertahannya. Kenapa bisa kayak gini? Nah, akhirnya dia cerita tuh, Bang, yang tadi Anda ceritain. Kang, semua udah terjadi. Akang udah seperti ini. Akang mau bertobat kepada Allah. Nangis dia. Iya, Kang, saya mau bertobat. Saya takut. Dia takut, Bang. Udah di ujung itu. Mungkin meninggal susah karena susuknya itu kali ya. Iya. Iya kan? Kan kata orang kan banyak yang bilang kalau masang susuk meninggalnya susah. Mungkin ini yang terjadi pada Akang ini. Rukyah tuh, Bang. Baca ngajiin, muntah darah, Bang, banyak banget darahnya sampai hitam. Itu dia video call, akhirnya pas muntah darah, istrinya yang megangan.
Itu darahnya sampai hitam. Banyak banget. Setengah ember katanya. Wah itu 1.000 bang. Satu susuk 10, 100 masuk jin. Satu susuk 1.000 berapa tuh? Kayak kuat banget kali dia merasa kuat. Akhirnya lemes. Udah gak bisa bangun tuh dia. Karena kan biasa kalau ditimpangin jin setelah diruqyah pasti lemes bang. Pasti itu. Enteng badan, terang mata, itu udah normal seperti itu. Akhirnya dikabarin sama istrinya, alhamdulillah Akang udah bisa makan. Alhamdulillah. Suruh makan yang banyak teh. Saya WhatsAppan tuh sama istrinya. Suruh makan yang banyak supaya gemuk lagi, supaya sehat lagi. Iya Bang Torik, makasih ya atas bantuannya. Iya. Seneng dong. Besoknya di WA, Assalamualaikum Bang Torik, saya istrinya Akang ini mau mengabarkan bahwa Akang sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi malam jam 3 pagi, kalau nggak salah hari Jumat kayaknya. Wah indah banget meninggal karena dia taubat Bang. Itulah ya, kalau kita tuh jangan pernah putus asa. Kita tukang maksiat, sholat nggak apa-apa. Judi tetap sholat. Jangan Suka pernah tinggal. ya, walaupun tapi saya suka mabuk, sholat. Saya suka main cewek, sholat aja nggak apa-apa. Karena dari sholat itu terbiasa nanti perbuatan keji dan mungkar bakalan hilang. Harapannya itu kan. Akhirnya teteh ini ngasih tahu sebelum meninggal dia bilang makasih sama abang. Oh gitu. Bilang apa? Bang Torik. Iya Kang, kenapa? Sampaikan sama Bang Torik, terima kasih, mohon maaf nggak bisa ngasih apa-apa. Karena Bang Ane itu ngobatin, bantu orang itu nggak pernah yang namanya ngarepin imbalan Bang. Karena Ane sendiri pernah merasakan jadi korban guna-guna. Itu sangat nggak enak. Jadi Ane tahu banget bagaimana keadaan orang-orang yang Ane bantu itu. Jadi bagaimana Ane mau bisa minta imbalan karena mereka aja susah kok. Gitu. Makanya Ane tuh Masya Allah bisa bantu dengan baik, dia sembuh, dia sehat, itu berharga banget buat Ane Bang. Udah itu cukup. Jadi Ane di situ nggak ada sama sekali ngarepin imbalan. Akhirnya iya teh, sama-sama. Saya juga ikhlas bantu. Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan Akang masuk ke surganya Allah karena sudah taubat di akhir hidupnya dan meninggal hari Jumat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bang Torik kata dia. Saya sekali lagi ucapin terima kasih. Selesailah di situ yang cerita pemain voli itu Bang. Wah luar biasa ya Bang. Jadi banyak banget yang sudah ditangani oleh Insya Allah. Bang Torik ini ya. Insya Allah. Jadi yang paling parahnya ya 2 korban terakhir ini. Iya, si betul. Mak Aji sama si Atlet voli ini. ini sampai dia meninggal dunia Bang. Ya, ya apa namanya 1.000 susuk. Saya nggak bisa ngebayangin. Saya Kalau pun misalkan sama. satu aja susuk ya nempel di badan Waduh. kita itu udah satu jin gitu kan. Iya. Kalau 1.000 jin di badan kita. Waduh, naudzubillah. Luar biasa memang ya di Indonesia. Enggak di Indonesia aja sih ya, sebenarnya di luar juga mereka mengenal dengan ilmu-ilmu kayak gitu, tapi mungkin beda nama atau apa Iya, gitu Bang betul. ya. Nah, mengenai ruqyah nih Bang, kita boleh nggak sih kalau ngelihat Bang Ruqyah jadinya kan Bang Torik itu untuk meruqyah orang nih, kita biar teman-teman tahu nih meruqyah apa ya Jarak jauh. lah, kayak gitu ya. Kita ngadain ruqyah jarak jauh untuk penonton gitu. Iya gitu. Bisa insya Allah. Jadi penonton saya biar apa namanya terlepas dari
Penonton atau apa nih? Penonton bisa ya? Nonton bisa, insya Allah bisa. Ya. Netizen bisa. Asal nanti fokus apa yang saya bacakan, insya Allah bereaksi, tulis di komentar. Oh. Reaksinya apa aja tulis di komentar. Oke, kita coba Bang ya. Berarti harus saya juga pendengarnya harus khusyuk juga semuanya. Boleh. Oke Bang, boleh langsung dimulai kali. Kameranya mana, yang mana? Kamera yang ini Bang. Oke, siap. Buat kalian para penonton setia Jejak Backpacker, fokuskanlah kepada jari saya, karena insya Allah saya akan terapi ruqyah jarak jauh dengan terapi telunjuk. Ini yang ditakuti oleh jin zolim. Apa yang dirasakan nanti tulis di komentar. Siap-siap. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aina ma takunu yati bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya masyarul jin, ya masyarul jin yang ada di dalam tubuh manusia yang nonton video ini, ukhruji yadullah, ukhruji yadullah. Keluarlah dari tubuh manusia yang nonton video ini. Takutlah kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. La ilaha illallah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma zal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اخرج الله. Allahu Akbar. Tulis di komentar apa yang dirasakan. Oke. Gitu Bang Ali. Saya merasakan juga nih. Masya Allah. Keluarga jinnya tuh diizinkan nggak? Ya mudah-mudahan ya. Apa namanya itu kalau dia merasakannya seperti apa aja itu. Oh iya. Biasanya nih kalau ada jinnya ya merasakan pusing, mual, ya, pundaknya berat, kayak ada yang keluar dari badan, nguap, banyak Bang, ada puluhan. Itu yang paling sering ya, yang Ana sebutin itu paling sering. Puncaknya muntah, ya, puncaknya muntah. Tapi kalau lihat video ini, mudah-mudahan gak sampai kesurupan nih. Bahaya kalau sendirian dia kesurupan. Ya kalau misalkan ada yang kesurupan gitu, ntar dia tiba-tiba dia sendiri di rumah ngatasin. Biasanya nih, ya, kalau ini sih insya Allah nggak kesurupan. Biasanya kalau ini, kalau ada yang praktisinya di rumah, baru biasanya kesurupan. Insya Allah dijamin nggak kesurupan. Yang penting fokus, niat. Nah ini salah satunya nih harus ikhlas ya. Karena saya sering nanganin, pernah waktu itu nanganin saya ruqyah, dia lompat-lompat Bang, kayak monyet. Ternyata
dia diikuti sama siluman monyet. Tapi dia susah banget keluarnya nih siluman ini. Akhirnya ketika udah disadarin aja, kita kasih tahu dong, ente ada ngikutin siluman monyet. Ya udahlah, nggak usah bang, nggak usah dikeluarin kata dia. Biar jagain saya aja. Nah, ternyata penyebab tadi keluar tuh susah. Nggak ada keikhlasan dari hati yang mau disembuhkan itu. Syaratnya harus benar-benar dia pengen berubah karena Allah. Ikhlas, tidak ada jin yang bersarang di badannya. Insya Allah gampang keluarnya. Bahkan sekali nonton video ini, keluar badan dijamin enteng, insya Allah. Amin. Insya Allah. Berarti kalau ini berarti bisa dibarengin juga nih bang sama bekam gitu. Karena kan aliran darah kita ini kan ada aliran darah kotor dan aliran darah kotor itu juga yang sering dihinggapi oleh jin-jin itu gitu. Dengan cara mengeluarkannya itu dengan cara dibekam. Disunahkan bekam memang sebulan sekali. Oh sebulan sekali. Sebulan sekali. Saya pun sebulan sekali dibekam. Oh lah saya bertahun-tahun belum pernah ya. Besok cari tukang bekam ya. Oh. Itu gitu. Badan enteng bang. Karena emang benar kata Bang Ale itu, jin-jin selain jin-jin juga kotoran darah kotor kan nggak bagus juga buat badan. Kolesterol, ya penyakit darah tinggi itu biar keluar semua dari darah kotor itu. Bekam juga sunnah, ruqyah juga sunnah. Gitu. Iya. Besoklah berarti lu belum pernah ya di bekam atau di ruqyah gitu? Kagak. bukan ruqyah bibir. Ruqyah atau dibekam gitu. Iya, gua juga nyangkanya bekam itu dulu itu di kop gitu loh yang nongol bulat-bulatan. Itu beda ya? Itu bekam. Itu bekam. Bekam. Bukan, jadi bekam itu kayak di skop ditarik, ditempelin kan, ntar nunggu lama baru disuntik-suntikin jarum tuh, tek gitu. Oh. Udah ada jendol kan, dicabut dulu nih jendol kopannya, disuntikin, dimasukin lagi, ditarik lagi. Nah itu banyak keluar darah kotor tuh. Oh videonya udah aneh, ada video tapi udah lama sih kayaknya. Udah sempet nangan gitu. Enggak. Sempat pernah mau belajar bekam. Cuman belum ada gurunya nih. Oke. Nah, satu lagi saya penasaran lagi sama yang memang saya pernah dengar juga ya, kalau bahkan saya juga percaya nih kalau orang yang indigo salah satunya itu adalah dia karena ada jin di badannya. Itu bukan, benar nggak sih Bang, kalau itu tuh bukan suatu kelebihan? Ya bukan, itu karena bukan karena ada jin di dalam tubuhnya. Beda lagi dengan para ulama ya, para wali Allah ya. Itu dari hatinya yang bersih. Dari batin. Itu diizinin sama Allah. Karena dalam Al-Qur'an, barang siapa yang istiqomah dalam sunnah ya Bang, bukan wajib. Kalau wajib itu udah harus dijalankan. Barang siapa yang istiqomah dalam sunnah, maka Allah kasih penglihatannya. Tuh. Bahkan makanya ada banyak kan para wali Habib bisa tahu kan. Sholat lo, belum sholatnya lo. Tahu aja. Nah itu salah satunya. Pasti sering nemuin kayak gitu kan. Ada wuru yang kasaf gitu. Itu salah satunya. Hatinya bersih Bang. Sunnahnya istiqomah. Senin Kamis yang terkecil lah, pakai sendal kaki kanan, masuk WC kaki kiri. Oh gitu, ada. Itu paling kecil ya, Masya Allah. Dari yang terkecil sampai yang bernegara, Nabi ajarkan. Gimana nggak indah? Semuanya diatur dengan seindah-indahnya dan penelitian itu membenarkan semua. Nggak ada yang meleset. Iya. Kayak minum nih, tangan kanan saya sering lihat nih cewek-cewek nih, walaupun berkerudung gitu, berjilbab, minum tangan kiri, sayang. Terus sambil diri lagi. Waduh, jauh dari adab Bang. Itu kenapa? Ketika kita minum tangan kiri, itu jin masuk Bang, ratusan.
Ini ada kisahnya bang, soalnya kisah aja. Jadi ada satu wanita soleha banget. Jin ini nggak bisa yang namanya ganggu dia. Saking dia tuh ketat penjagaannya. Rajin tahajud, puasa. Sekali waktu dia lupa minum pakai tangan kiri. Lupa dia. Akhirnya apa? Masuk jin, setan. Tahajud kesiangan. Akhirnya dia sadar, oh, kok tumben kesiangan gitu, ketinggal gitu. Akhirnya nanya sama gurunya, kamu ada kehilafan nggak? Oh iya, tangan kiri. Nah, jin masuk dari situ. Oh gitu. Minum yang bener, tangan kanan, duduk. Nggak ada bangku, jongkok. Bismillah, minum, alhamdulillah. Bismillah, minum, alhamdulillah. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Gitu. Bener deh, jangan berdiri. Nah, ternyata di penelitian juga ada Bang Ali. Iya, Ya. memang benar. Saringan kalau diri terbuka lebar. Nggak bagus. Saya juga Bisa ginjal. kalau minum memang selalu duduk sih. Alhamdulillah. Ya, jadi minum duduk, kalau nggak ini ya jongkok. Iya. Karena sering kan ngelihat bukan ngelihat, memang udah saya udah tahu udah dari kecil lah gitu. Iya. Tapi kadang memang suka, kadang kelupaan nih, wah ini lagi gluk, lagi haus gitu. Iya. Oke bang, buat biasanya kan banyak orang nih kalau misalnya sakit dikit apa nih pergi ke paranormal atau dukun gitu kan. Saya nggak tahu nih mana dukun yang baik atau yang jahat, ataukah jahat semua ataukah baik semua. Peci, bingung jadi. tapi berkedok dukun ya. Dukun berkedok agama itu yang bahaya ya. Oke, nah itu untuk mengantisipasinya nih biar mereka nggak larinya ke dukun gitu. Oke. Yang pertama yang adalah kita harus banyak belajar tentang agama kita ini. Perkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terus yakinilah bahwa guru-guru kita, para ustadz ulama yang benar di garis ilmunya dari sanadnya Rasulullah SAW, para habaib itu kita dekati, maka insya Allah kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tergantung pergaulan bang, ya benar. Contohnya kayak istri saya, temennya ini baik, ya dia terpengaruh karena temennya ini suka main dukun, jadi ngikut ke dukun. Karena apa? Saran dari teman ini yang kadang-kadang diikutin, ditambah lagi kita pengetahuan agamanya kurang. Itu sangat-sangat sering saya dengar ya dari orang. Lu kenapa? Gue sepi nih. Tuh di sana ada dukun sakti. Berapa ini? Akhirnya jalan. Rusak gak? Rusak bang. Barang siapa yang percaya kepada ucapan dukun, dia membenarkan, maka 40 tahun sholatnya gak diterima sama Allah. Hidup ada gak 40 tahun dia? Itu udah pegang nih, yang benar ya, kita hidup nih. Mulai sekarang cari guru yang benar, habaib, yang sanadnya ilmuannya kepada Nabi SAW. Sekarang ngeri bang, belajar jangan asal-asalan, jangan di Google, jangan di YouTube. Boleh YouTube, kalau kita nggak punya guru boleh kita dengar ceramah-ceramah habaib. Boleh. Ustadz Abdul Somad yang jelas-jelas bersanadnya, belajarnya di bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu sih bang. Oke bang, benar-benar ini pengalaman yang berharga ya, pelajaran juga yang bisa saya dapatkan. Nah, tim juga tentunya buat teman-teman juga ya, mana yang baik, mana yang buruk. Amin, gitu kita agar jangan salah memilih. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita sakit ya, kalau emang benar-benar medis kita ke dokter. Kalau emang nggak ke dokter ya kita carilah jalan untuk berobat, entah itu jangan jalan ruqyah. Bisa sendiri bang, bisa sendiri. Bisa sendiri. Oh ruqyah mandiri itu ya. Ruqyah mandiri. Jadi siapkan air, ya kan? Dia niatin, ya Allah, saya niatkan ayat-ayat suci Al-Quran ini untuk kesembuhan diri saya, agar terhindar dari gangguan-gangguan jin atau kirim-kiriman. Bacain Al-Fatihah, tiup. Qul huwallah 3 kali, tiup.
Al-Falaq tiup, Anas tiup, ayat kursi tiup. Doain bang, akhirnya doain. Ya Allah, jadikanlah ion-ion air ini menjadi bala tentaramu yang sangat kuat untuk melindungi saya dari gangguan-gangguan jin. Itu mujarab bang. Wallahi saya sering banget itu dengan doa seperti itu kasih muntah. Ini sekarang medisi saya rata-rata udah nggak jarang bacain langsung Al-Quran bang. Dari air baca yang tadi saya kasih, tiupin, didoain. Khususnya lagi kalau orang yang misalnya abang tetangga atau anak ya, sebut namanya sama orang tuanya, tiup, kasih minumin, itu saya jamin ada reaksi. Oh, Andre bin itu gitu. Nah, gitu. Oh, jadi kasih ke dia, kasih sianida dikit. Jangan langsung ke alam gaib. Oke. Bang Torik canda ya teman-teman. Oke, Bang Torik, terakhir Bang Torik mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri podcastnya. Silakan pesan dan kesannya mungkin Bang Torik. Pesan dan pesan saya yang terakhir ya adalah, ingat ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia cuma beribadah kepada Allah. Ya, hidup menunggu mati, kerja menunggu sholat. Udah itu aja. Semua aktivitas jadikan ibadah untuk menunggu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kedukun. Ya, kalau ada yang indikasi korban, bertobat kepada Allah, datangi praktisi ruqyah terdekat, minta ampun sama Allah, sembuh, perbaiki sholat, perbanyak sholawat istighfar, dekati ibu kita, minta ridhonya, cium tangannya, insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, JPKers, itu tadi pengalaman perukiahan dari narasumber kita, Bang Torik. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin ceritanya diceritakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torik, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Bang Ale, sehat selalu. Keren banget ini, banyak edukasinya. Insya Allah. Aduh, merinding deh pokoknya. Oke teman-teman, sampai jumpa.